Perkenalkan, nama saya Alan Christian Meko dengan NIM 21B10065. Saya akan menjawab soal yang pertama. Apa pesan saya dalam video yang saya tawarkan? Tidak memandang adanya perbedaan antar sesama dan menjadikan perbedaan tersebut menjadi sebuah kekayaan yang patut untuk disyukuri dan membiasakan diri dengan perbedaan yang ada, selalu menerapkan toleransi di setiap perbedaan. Jangan pernah berpikir Sarah kita yang paling baik atau paling menonjol. Jangan karena ada suatu kesalahan sepele kemudian kita memandang Sarah orang lain menjadi rendah. Dan jangan pernah untuk memandang Sarah orang lain dengan sebelah mata. Lalu soal yang kedua, apa pendapat kitab suci dalam agamamu tentang manusia yang sombong? Mazmur 138 ayat 6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Pada ayat ini dapat dilihat bagaimana sifat dari Allah yang penuh kasih dan murah hati. Meskipun Tuhan itu tinggi, namun ia memandang orang yang hina. Kata hina pada bacaan ini bukanlah mempersoalkan pada status sosial kaya atau miskin, tetapi lebih kepada sikap pribadi yang hidup rendah hati atau sombong. Seringkali yang membuat kita jatuh adalah pujian, dalam artian bahwa terkadang pujian membuat orang terbuai dan menggodanya untuk mengatakan, semua ini karena diriku. Kesombongan hanya akan membawa diri kepada kehancuran. Seperti perkataan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jangan karena jabatan, kedudukan, dan kekayaan membuat diri menjadi sombong dan merendahkan orang lain. Namun hiduplah dengan rendah hati, sebab jelaslah melalui perenungan firman pada saat ini bahwa ia memperhatikan kehidupan orang yang rendah hati dan ia jauh dari kehidupan orang yang sombong. Sebagai keluarga Kristen, ketika kita dilimpahkan berkat dalam kehidupan, janganlah melupakan orang-orang yang ada di sekitar yang membutuhkan pertolongan. Sebab sekali lagi, sedangkan Tuhan itu tinggi, namun ia mau memperhatikan orang-orang yang hina. Apalagi kita sebagai manusia, jadilah berkat bagi sesama. Namun menjadi berkat bukan nanti memiliki kemampuan finansial yang berlebih, tetapi bisa juga lewat cara hidup kita yang memotivasi, menguatkan, dan menghidupkan orang lain. Soal yang ketiga, bagaimana sebaiknya dirimu merubah diri agar menjadi hidup dengan tidak sombong tetapi rendah hati? Apa indikator kerendahan hati menurut kitab sucimu? Alkitab menggambarkan kerendahan hati sebagai kelemah lembutan dan tidak menghiraukan diri. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai kerendahan hati di dalam Kolose 3 ayat 12 dan di bagian lainnya bermakna pikiran yang rendah diri. Sehingga kita menyimpulkan bahwa kerendahan hati itu merupakan sikap hati, bukan saja perilaku halaria. Seseorang dapat memeragakan kerendahan hati tetapi hatinya masih penuh kesombongan dan kecokakan. Yesus meneladankan hal ini, sebagaimana ia tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita juga harus berkomitmen melayani orang lain dengan mengedepankan kepentingan orang lain dahulu. Filipi 2 ayat 3. Sikap ini menghindarkan kita dari ambisi yang egois, kesombongan, dan pertikaian yang muncul ketika orang berbenah diri dan membela diri. Yesus tidak malu untuk merendahkan dirinya sebagai seorang hamba. Yohanes 13 ayat 1 sampai 16. Bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dalam kerendahan hatinya, ia selalu taat kepada Bapa, dan begitu pula umat Kristen yang rendah hati harus siap mengesampingkan segala keegoisan dan tunduk dalam ketaatan kepada Allah serta firman-Nya. Kerendahan hati yang sejati menghasilkan kesalehan, rasa cukup, dan rasa aman. Oleh karena itu, kita harus mengakui dosa kesombongan dan menghindarinya. Jika kita meninggikan diri,
kita sedang menempatkan diri dalam perlawanan pada Allah yang rahmat, yang dalam rahmatnya dan demi kebaikan kita merendahkan kita. Jika kita merendahkan diri, Allah menambahkan kasih karunia-Nya dan meninggikan kita. Lukas 14 ayat 11. Demikianlah firman dari saya. Terima kasih.